Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berupa analisis dan studi kasus penggunaan grafika komputer dalam bidang pertanian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Darajatul Akbar dengan NIM 2424 10 10 30 91 dan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Muhammad Arya Fareza Hidayat dengan NIM akhir 3057. Perkenalkan, nama saya Sivan Denkanayara dengan NIM akhir 3067. Perkenalkan, saya Rizky Puspitendra dengan NIM akhir 3037. Pendahuluan yang dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks dan saling berkaitan, terutama dalam sektor pertanian. Pertumbuhan populasi yang pesat mendorong meningkatnya permintaan pangan secara signifikan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO memperkirakan bahwa tahun 2050 kebutuhan pangan akan meningkat hingga 70% dari dibandingkan saat ini. Hal ini menjadi tekanan besar bagi sistem pertanian, terutama bagi negara-negara yang berkembang yang masih bergantung pada metode konvensional dengan produktivitas rendah. Selain itu, masalah pertanian seperti perubahan iklim yang tiba-tiba hujan gak berhenti-berhenti atau kemarau tidak berkesudahan, meningkatnya suhu global dan meningkatkan frekuensi seperti banjir, kekeringan, badai berdampak langsung terhadap produksi pangan seperti padi, dan lain-lain, jagung atau gandum apapun. Lahan pertanian juga terdegradasi akibat penggunaan yang berlebihan, praktik monokultur serta eksploitasi yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Ditambah lagi keterbatasan sumber daya air menjadikan upaya peningkatan produktivitas semakin sulit, mengingat air merupakan komponen vital dalam proses bercocok tanam. Ironisnya, sektor pertanian bukan hanya menjadi korban, tetapi juga sekaligus penyumbang perubahan iklim. Pertanian menyumbangkan emisi gas rumah kaca melalui berbagai aktivitas seperti pupuk kimia, pengolahan tanah, hingga aktivitas peternakan yang menghasilkan metana. Dengan demikian, sektor ini menghadapi dilema besar bagaimana terus meningkatkan produktivitas produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan dunia sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk menjawab tantangan ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi yang menjanjikan terhadap bidang pertanian, yaitu teknologi memungkinkan pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dalam jumlah yang besar untuk menghitung pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang lebih efisien, yang memperlihatkan visualisasi tata letak dan kondisi kondisi tanah maupun iklimnya yang akan berlangsung gitu, dan membentuk benar-benar membantu kondisi lahan, memprediksi hasil panennya gitu. Resikonya jika perubahan iklim terjadi, jika dari kemarau tiba-tiba ke hujan, dari hujan tiba-tiba ke kemarau, seperti itu. Berdasarkan data tersebut, menghadirkan pertanyaan berkelanjutan serta menghadirkan studi kasus aplikasi yang nyata, dan ini dibutuhkan. Dengan demikian diharapkan laporan ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya integrasi teknologi digital dalam membangun sistem pertanian yang lebih adiktif, produktif, dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nifal dengan NIM akhir 3089. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep grafika komputer dalam pertanian. Dalam konteks pertanian, grafika komputer tidak hanya sekedar tentang membuat gambar di layar. Artikel tersebut menegaskan bahwa ini merupakan disiplin yang meninggalkan transformasi data pertanian yang kompleks dan multidimensi, seperti data geospasial, spektral, temporal, dan sensor. Di sini telah dipaparkan 4 fungsi dalam pertanian, yakni yang pertama adalah visualisasi data, di mana visualisasi data adalah aplikasi paling mendasar dan krusial, yang berperan sebagai penerjemah yang mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Contohnya citra satelit dan drone.
peta lahan dan sweeping, pola cuaca dan iklim. Yang kedua, ada pemodelan dan simulasi ya, sebagai prediksi tumbuhan tanaman dan pola irigasi dan hidrolik, pemodelan 3D tanaman atau plant modeling, dan simulasi pola irigasi dan hidrologi. Yang ketiga ada decision support system yang berbasis grafis. Di sini terdapat 2 poin ya, dashboard interaktif dan sistem peringatan dini visual. Lalu yang keempat ada komunikasi ilmiah, terdiri dari publikasi ilmiah, visualisasi data abstrak, dan animasi simulasi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik secara abstrak. Nah, di sini kita akan menjelaskan studi kasus digital agriculture untuk sustainable agriculture itu sendiri. Untuk abstraknya itu, di sini pertanian itu menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan global secara berkelanjutan di tengah tekanan lingkungan dan dampak perubahan iklim. Sementara sektor ini juga menjadi kontributor signifikan emisi gas rumah kaca. Nah, kajian ini meninjau interaksi antara pertanian dan perubahan iklim, strategi adaptasi, mitigasi, serta peran teknologi digital dalam mendorong pertanian berkelanjutan. Nah, selanjutnya, kemudian kita masuk ke tantangannya. Tantangannya itu di sini ada berupa perubahan iklim. Perubahan iklim itu terdiri dari kenaikan suhu, kekeringan, banjir, dan perubahan dinamika hama dan penyakit. Kemudian ada kerusakan ekosistem. Di sini ada degradasi tanah. Kemudian ada hilangnya biodiversitas. Kemudian untuk kebutuhan efisiensi di sini ada air, pupuk, dan pestisida. Nah, kemudian untuk teknologi digital yang digunakan di sini ada remote sensing atau RS. Ini biasanya digunakan Untuk teknologi yang digital yang digunakan di sini ada remote sensing atau RS. Yaitu adalah monitoring kondisi tanaman dan lahan itu sendiri. Kemudian ada big data analytics atau disebut juga dengan prediksi kekeringan dan serangan hama. Kemudian ada artificial intelligence atau AI yang bisa mengidentifikasi penyakit tanaman otomatis. Kemudian smart irrigation. Kemudian ada robotic drone dan drones atau penyemprotan pestisida presisi dan panen otomatis. Kemudian yang terakhir ada blockchain, yaitu transparansi rantai pasok pertanian. Di sini peran grafika komputer digunakan sebagai visualisasi hasil remote sensing atau citra satelit heatmap dan kelembapan tanah itu sendiri. Kemudian untuk di sini perannya juga sebagai peta digital untuk precision farming. Dan yang terakhir di sini digunakan bukan yang terakhir. Dan kemudian di sini ada dashboard interaktif untuk monitoring pertanian secara real time. Dan selanjutnya ada model simulasi 3D yaitu untuk pertumbuhan tanaman dan penyebaran hama. Lanjut. Selanjutnya dampak positif. Yang pertama, adaptasi. Grafika komputer membantu sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan terhadap iklim ekstrim melalui visualisasi data cuaca, simulasi pola tanam, serta prediksi risiko kekeringan atau banjir. Petani dapat lebih siap menghadapi perubahan iklim. Hal ini mendukung adaptasi yang lebih cepat dan efektif sehingga potensi kerugian akibat iklim ekstrim dapat diminimalkan. Kedua, mitigasi. Teknologi berbasis grafika komputer berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca dengan mendorong penggunaan pupuk, pestisida, dan air secara presisi. Selain itu, pemodelan digital dapat membantu dalam pemilihan metode bercocok tanam yang mendukung peningkatan penyerapan karbon, misalnya melalui praktik agroforestry atau penggunaan varietas tanaman ramah lingkungan. Ketiga, efisiensi. Visualisasi data pertanian dalam bentuk peta digital, heatmap, kelembapan tanah, serta dashboard monitoring memungkinkan pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien.
Air dan pupuk dapat digunakan secara optimal sesuai kebutuhan aktual tanaman, sehingga pemborosan berkurang dan biaya produksi menurun tanpa mengorbankan produktivitas. Keempat, ada transparansi. Dengan dukungan blockchain yang divisualisasikan melalui sistem grafika komputer, rantai pasok pertanian dapat ditampilkan secara lebih jelas dan transparan. Konsumen dapat melacak asal-usul produk pertanian, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga sampai ke tangan pembeli. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pertanian sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani. Baik, selanjutnya adalah hambatan implementasi. Yang pertama, hambatan ini dikarenakan keterbatasan infrastruktur digital. Nah, ini dikarenakan internet di pedesaan itu masih terbatas dan jaringan tidak stabil. Untuk solusinya, investasi pemerintah atau swasta dalam pembangunan jaringan internet desa dan pusat data pertanian. Yang kedua, biaya investasi tinggi dikarenakan perangkat seperti drone, sensor, komputer grafis, software itu mahal untuk skala petani kecil. Solusinya adalah subsidi pemerintah, skema kredit usaha tani, model bisnis berbagi teknologi. Lalu, ketiga, ini ada rendahnya literasi digital, yang dimana petani ini belum terbiasa dengan aplikasi digital atau simulasi berbasis grafika. Lalu solusinya ini ada program pelatihan berkelanjutan penyuluhan berbasis simulasi aplikasi yang user friendly. Lalu keempat, ini ada resistensi terhadap perubahan, yang dimana petani cenderung nyaman dengan metode tradisional. Solusinya adalah pendampingan langsung, contohnya itu kayak pilot project yang menunjukkan keuntungan nyata. Kelima, ada isu keamanan dan privasi data, yang dimana data pertanian berpotensi disalahgunakan atau dijual tanpa izin. Dan solusinya adalah regulasi perlindungan data, sistem blockchain untuk transparansi standar keamanan siber. Keenam, dampak lingkungan dari teknologi ini adalah produksi perangkat keras dan energi tambahan bisa meningkatkan jejak karbon. Solusinya adalah penggunaan energi terbarukan, daur ulang perangkat digital, desain teknologi ramah lingkungan. Meskipun grafika komputer ini memiliki potensi besar dalam mendukung pertanian digital, penerapannya itu masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah pedesaan yang belum memiliki akses internet memadai. Hambatan lain adalah tingginya biaya investasi awal, karena perangkat keras seperti sensor, drone, komputer grafis, serta perangkat lunak lainnya itu masih relatif mahal bagi petani kecil. Selain itu, rendahnya literasi digital membuat sebagian besar petani itu belum terbiasa memanfaatkan teknologi berbasis data dan visualisasi. Tidak jarang muncul resistensi terhadap perubahan, yang dimana petani ini lebih memilih bertahan pada metode tradisional dibanding mencoba pendekatan baru yang dianggap rumit. Di sisi lain, isu keamanan dan privasi itu menjadi perhatian penting karena data pertanian yang dikumpulkan menjadi potensi untuk disalahgunakan. Terakhir, meskipun teknologi ini membantu keberlanjutan, produksi dan penggunaan perangkat digital ini juga menimbulkan dampak. Ya, oke. Dampak dari lingkungan baru, misalnya dari konsumsi energi dan limbah elektronik, sehingga perlu strategi mitigasi agar tetap ramah lingkungan. Sekian. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah grafika komputer memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan digital agrikultur atau pertanian digital. Peran utamanya terletak pada kemampuan yang melakukan visualisasi, simulasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya visualisasi ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dapat melihat kondisi tanah atau sawah itu secara luas, dan simulasinya kita dapat misal menanam padi dalam bentuk simulasi atau dalam bentuk AI gitu loh, dan serta mendukung proses pengambilan keputusan. Misal mau musim hujan, nah nanamnya apa, jadi pilihnya apa, jadinya penggunaan grafika komputer membantu hal tersebut. Jadi penanaman tanaman pertanian dapat dapat mencocokkan iklim. Nah, seperti informasi cuaca, kondisi tanah, tingkat kelembapan, hingga kesehatan tanaman ditanamkan dalam bentuk gambar, peta, dan model 3 dimensi. Nah, benar-benar dipahami oleh petani maupun pengambilan
kebijakan. Dengan demikian, data yang semula sulit dianalisis secara manual dapat diinterpretasikan dengan lebih cepat dan akurat secara visualisasi. Simulasi berbasis grafika komputer juga memiliki peran krusial. Melalui simulasi, berbagai skenario dapat diuji tanpa harus diterapkan di lapangan. Misalnya simulasi pola tanam, penggunaan pupuk. Nah, itu seperti yang contohnya tadi, penggunaan irigasi. Hal ini membantu dalam mengantisipasi perubahan iklim. Nah, kan misal kan nggak tahu untuk perubahan iklimnya seperti apa. Misal kalau tiba-tiba kemarau tidak berkesudahan, atau banjir lah, atau gara-gara gara-gara tikus lah, atau hujan nggak berhenti berhenti lah, kan karena kan petani kan nggak ada yang tahu. Dan dengan adanya simulasi, petani dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai resiko maupun peluang yang akan mereka hadapi dalam sektor pertanian. Peran grafika komputer semakin kuat ketika diintegrasi dengan teknologi digital lain seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, drone, big data hingga blockchain. AI dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan rekomendasi personalisasi untuk tiap lahan atau tiap jenis tanaman. Misal kalau tanahnya ini untuk tanaman apa, dan kalau cuacanya ini untuk tanaman apa, seperti itu. IoT memungkinkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan melalui sensor memantau kondisi tanah dan lingkungan. Blockchain mendukung akses, transparansi, dan keamanan dalam rantai pasok pertanian, mulai dari distribusi hasil panen hingga konsumen. Kolaborasi teknologi ini memperkuat fondasi pertanian berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tapi memperhatikan aspek lingkungannya, iklimnya, sosial, dan ekonominya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa grafika komputer sebagai integral dari ekosistem teknologi digital memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan global pertanian, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim yang berkelanjutan, yang berkelanjutan, yang berkelanjutan. Jika didukung infrastruktur yang memadai, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapan sumber daya manusia, maka pertanian berkelanjutan berbasis komputer ini dapat diwujudkan secara efektif dan inklusif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.